Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nancy Fadila Rahmawati, NIM V1323058. Di sini aku akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dari pricing, forecasting, dan juga conjoint analysis. Nah, yang pertama yaitu pricing. Oke, pada pricing, sheet yang pertama yang akan kita kerjakan yaitu linear demand curve. Nah, cara pengerjaannya yaitu dengan blok pada tabel price dan juga demand. Kita blok. Kemudian pilih insert, lalu pilih chart dan juga pilih yang scatter. Lalu pilih yang sweep row column. Kemudian kita klik kanan, pilih add trend line, pilih yang linear, dan juga kita checklist yang display equation on chart. Lalu kita close. Nah, di sini muncul angkanya yaitu Y sama dengan min 22,222X tambah 3000. Nah, di sini karena tadi grafiknya itu terbalik, maka kita cara membacanya juga terbalik, yaitu menurut rumus demand sama dengan A min B kali P, maka A di sini adalah angka 3000 bukan minus 22.000. Nah, sekarang kita akan mencari demand apabila price itu sebesar 91,80 US dollar. Caranya yaitu demand sama dengan kita pilih yang A yaitu 3000, kemudian dikurangi B yaitu min 22222, kemudian kita kali dengan P. P ini price yaitu 91,80 US dollar. Kemudian tinggal kita enter. Nah, di sini terlihat masih berupa satuan harga atau US dollar. Nah, supaya kita samakan dengan angka-angka sebelumnya, tinggal kita ganti dari accounting ke general, kemudian kita hilangkan angka di belakang koma. Nah, maka hasilnya demand dari 91,80 US dollar yaitu sebesar 960. Berikutnya yaitu power demand curve. Nah, di sini sudah diketahui bahwa rumus mencari demand yaitu A kali P atau price, kemudian dipangkat dengan B. Nah, yang pertama kita mengisi dari estimasi angka dari A. Nah, kita isi saja 8.100.000. Kemudian demand kita menggunakan rumus yang sudah tertera, yaitu A kita klik sama dengan, kemudian pilih A dikali P atau price sebesar 90 US dollar, kemudian kita pangkatkan dengan B atau elasticity. Karena elasticity-nya itu 2, maka kita menuliskannya negatif 2, kemudian enter. Nah, jadi demand yang diketahui itu sebesar 1000 US dollar. Dan kita akan mengisi pada tabel yang masih kosong. Nah, sebelum kita mengisi ini, kita akan menambahkan kolom revenue untuk melengkapi. Tinggal kita klik revenue.
Kemudian kita jadikan tabel dulu. Dan kita perbesar. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus demand terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus A kali P atau price dan juga pangkat B. Kita ketik sama dengan, kemudian A yaitu pada kolom pada sel B1, kemudian kita kali dengan P atau price. Oh ya, sebelumnya di sini karena kita akan menggunakannya sampai ke bawah atau akan kita tarik, maka kita akan mengunci dari nilai si A atau B1 yaitu dengan Fn F4. Kemudian tinggal kita kali dengan P atau price yaitu sebesar 50 US dollar. Kemudian kita pangkatkan dengan negatif 2. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk kolom revenue, kita akan mencarinya dengan cara mengalihkan value di price dan juga di demand. Kita ketik sama dengan, lalu pilih A8 atau price, kemudian kali dengan demand yaitu B8 dan enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini agar kita bisa menyesuaikan dengan angka di price dan juga demand, kita jadikan ini menjadi accounting supaya ada mata uangnya. Nah, otomatis di sini sudah sama dengan price demand di bagian revenue. Selanjutnya yaitu ada optimizing price linear. Nah, di sini juga sudah diketahui bahwa cara mencari profit yaitu dengan price dikurangi unit cost, kemudian dikali dengan demand. Nah, yang pertama kita akan mengisi estimasi dari base price. Nah, kan di sini sudah diketahui beberapa harga. Apabila dengan harga 75 US dollar akan mendapatkan demand 5.000 dan juga apabila dengan harga 75,75 US dollar akan mendapatkan demand sebesar 4.900. Nah, base price-nya di sini akan kita coba memberi angka 80. Kemudian kita cari demand. Nah, demandnya ini kita sebelum menggunakan rumus akan membuat grafiknya terlebih dahulu, yaitu dengan blok pada tabel price dan juga demand, kemudian pilih insert dan pilih chart yang scatter, lalu kita pilih switch row column untuk memosisikan supaya benar, supaya tidak terbalik, kemudian kita klik kanan dan pilih yang add trend line. Lalu pilih linear dan juga checklist pada display equation on chart. Kemudian close. Nah, lalu kita akan mengisi pada sel demand. Nah, cara mencari demand kita juga akan menggunakan rumus yang sama pada sebelumnya, yaitu demand sama dengan A minus B kali P. A yaitu sebesar 15.000, kita ketik sama dengan, kemudian 15.000 kurangi B yaitu 133,33
Kemudian kita kali dengan P atau price, yaitu pada base price ini. Lalu di enter. Nah, selanjutnya yaitu mencari profit dengan cara kita ketik sama dengan, lalu kita ketik dalam kurung, buka kurung, pilih price, lalu kurangi, kita pilih yang unit cost yaitu 59 US dollar, kemudian tutup kurung, kali dengan demand, kemudian enter. Nah, sebelumnya demand-nya di sini kan dalam bentuk angka mata uang. Kita akan merubahnya dengan ke general. Dan kita hilangkan koma. Nah, di sini diketahui demand-nya itu mendapatkan 4.334. Nah, di sini supaya kita bisa mendapatkan demand dan juga profit yang sebesar-besarnya, kita bisa menggunakan fitur solver, yaitu dengan kita pilih yang ke data, kemudian kita klik solver pada bagian kanan di bawah data analysis. Nah, di sini set objektif yang akan kita pilih yaitu objek manakah yang ingin kita rubah, yang ingin kita mendapatkan nilai sesuai keinginan kita, yaitu kita pilih yang profit, kemudian ini max karena kita ingin mendapatkan profit yang paling maksimal, kemudian pilih yang by changing variable cells, kita pilih yang bagian base price karena kita akan mengubah objek yaitu profit dengan cara mengubah base price. Kita pilih yang base price, kemudian kita pilih solve, lalu oke. Nah, kemudian di sini diketahui sebelumnya diketahui bahwa dengan harga 85,75 US dollar akan mendapatkan profit sebesar 95,415 US dollar. Selanjutnya yaitu optimizing price linear 2. Nah, di sini kita akan mengisi estimasi untuk base price-nya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini sudah diketahui bahwa dengan harga 75 US dollar akan mendapatkan demand 5.000 dan dengan price 75,75 US dollar akan mendapatkan demand 4.900. Nah, untuk estimasi base price-nya akan kita isi angka 65. Kemudian demand. Nah, untuk mencari demand kita juga akan membuat grafik terlebih dahulu yaitu dengan blok tabel price dan juga demand, pilih insert, kemudian chart yang scatter. Lalu pilih yang switch row column untuk membalik grafiknya, kemudian kita klik kanan, pilih add trend line, pilih yang linear dan juga checklist yang display equation on chart. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dari demand. Yaitu dengan menggunakan rumus A kurangi B kali P, maka sama dengan A sebesar 15.000 kurangi B yaitu 133,33 dan dikali dengan P yaitu base price. Lalu enter. Nah, selanjutnya yaitu total profit. Nah, di sini sudah dituliskan rumus cara menghitung total profitnya. Maka tinggal kita ketik sama dengan, kemudian buka kurung,
kita buka kurung lagi karena di sini kan tanda kurungnya ada dua, berarti kita tuliskan buka kurung dua kali. Kemudian kita pilih sell base price, lalu kurangi dengan unit cost, kita pilih sell unit cost, kemudian tutup kurung, kemudian dikali dengan demand, yaitu demand ini, lalu kita tutup kurung. Lalu kita tambahkan, dikasih buka kurung terlebih dahulu, lalu kita pilih yang demand, kemudian kita kali dengan cartridge per printer, yaitu ini. Kemudian kita kali dengan profit per cartridge. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini total profit yang akan didapatkan yaitu sebesar 494,017 US dollar. Nah, ini demand-nya bisa kita ubah ke general atau umum. Nah, di sini supaya kita juga bisa mengetahui total profit yang paling maksimal dengan mengubah base price, yaitu kita menggunakan fitur solver seperti tadi, yaitu kita klik yang data, kemudian solver, yang set objektif kita pilih total profit, kita klik yang total profit, kemudian kita pilih yang paling maksimal, kemudian yang B changing variable sales kita pilih yang base price, kemudian kita solve, lalu klik OK. Nah, di sini sudah tertera bahwa dengan harga sebesar 50 US dollar, kita akan mendapatkan total profit sebesar 525,019 US dollar. Yang terakhir yaitu ada optimizing price polynomial. Yang pertama kita akan mengisi price, yaitu estimasi harga, akan kita tuliskan 2,10. Kemudian untuk demand, sebelum kita mencari demand, kita membuat grafik terlebih dahulu dengan blok price dan juga demand. Kemudian pilih insert, pilih yang chart, dan pilih yang scatter. Lalu kita klik kanan, kita pilih yang add trend line, pilih yang di sini kita pilih yang polinomial karena kan di sini tadi adalah optimizing price polynomial. Kita pilih yang polinomial. Kemudian kita checklist bagian display equation on chart. Kemudian kita close. Nah, oh ya, untuk ini tadi yang bagian terakhir yang polinomial tidak perlu kita klik switch row column. Kemudian kita cari demand-nya terlebih dahulu. Sama dengan kemudian kita masukkan angka ini negatif 44, kita klik negatif 44, kita kali dengan sel G4, yaitu sel price estimasi tadi. Kemudian kita pangkatkan 2, lalu kita tambah dengan 136, kemudian kita kali dengan sel yang price atau G4, kemudian kita kurangkan dengan angka 45. Kemudian tinggal kita enter.
Nah, demand-nya ini bisa kita rubah ke general terlebih dahulu atau umum. Nah, yang profit kita menggunakan rumus yang sudah tertera, yaitu kita ketik sama dengan, kemudian buka kurung, price, yaitu estimasi price ini tadi, kemudian dikurangi dengan unit cost, lalu tutup kurung, kali dengan demand, lalu enter. Kemudian di sini diketahui bahwa dengan price 2,10 US dollar akan mendapatkan profit sebesar 55,87 US dollar. Nah, untuk kita bisa mengetahui price berapakah yang akan membuat kita mendapat profit yang paling maksimal, kita menggunakan fitur solver. Kita pilih yang solver, bagian data, kemudian klik solver. Nah, yang pertama yaitu set objective. Yang akan kita pilih yaitu bagian profit. Kemudian kita pilih yang maksimal. Kemudian yang by changing variable sales, kita pilih bagian price atau estimasi price tadi. Kemudian ini kita hapus. Kemudian kita bisa menambahkan syaratnya terlebih dahulu karena di sini kan sudah terdapat bahwa harga paling rendah itu hanya 1,50 US dollar dan harga tertinggi 2,50 US dollar. Berarti untuk solver kali ini kita menggunakan yang bersyarat. Nah, yang pertama yaitu sell reference, yang kita pilih adalah bagian price. Kemudian tandanya kita pilih yang lebih kecil atau sama dengan, maka kita pilih yang high price karena untuk harganya akan kita tentukan itu tidak boleh lebih atau harus lebih kecil dari high price. Maka constraint di sini kita pilih yang high price. Kemudian add, selanjutnya yaitu pada cell reference kita pilih price. Untuk tanda kita ganti yang lebih besar atau sama dengan. Lalu yang constraint kita pilih yang price kita pilih yang sell low price, yaitu karena harga yang akan kita tentukan nanti harus lebih besar dari low price tersebut. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah syarat tadi sudah dimasukkan, tinggal kita pilih yang solve. Kita klik solve, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul bahwa price dengan price sebesar 2,04 US dollar akan mendapatkan profit sebesar 56,24 US dollar, yang mana profit ini sudah yang paling maksimal. Berikutnya yaitu forecasting. Nah, pada sheet pertama yaitu ada tabel soal. Nah, pada tabel soal ini akan kita isi dengan hasil pekerjaan pada simple average, most naive, seasonal naive, moving average, exponential smoothing, dan juga linear forecasting. Yang pertama yaitu simple average. Nah, pada simple average di sini kita akan mengisi pada bulan Maret dan juga April dengan cara merata-rata, yaitu dengan rumus average sama dengan kita klik average. Kemudian tinggal kita blok semua sel. Kita blok sel ini. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, di sini muncul bulan Maret itu sebesar 42. Nah, di sini tinggal kita hilangkan desimalnya dan kita tarik. Jadi pada bulan Maret dan juga April itu memiliki simple
simple average sebesar 42. Nah, angka ini tinggal kita pindah ke tabel soal. Selanjutnya yaitu musnaif. Nah, untuk musnaif sendiri, kita akan mengisi dengan menyesuaikan pada sel sebelumnya. Nah, karena sel sebelumnya yaitu sebesar 35, yaitu pada bulan Februari, maka pada bulan Maret akan kita tuliskan sama dengan bulan Februari, yaitu bulan sebelumnya, yaitu sebesar 35. 35. Pada bulan April juga kita isi sama dengan bulan Maret, yaitu 35. Nah, angka ini tinggal kita pindah ke tabel soal. Musnaif sudah, selanjutnya yaitu situasional naif. Nah, untuk situasional naif ini hampir sama dengan musnaif, yaitu hanya mengikuti angka pada sel sebelumnya. Bedanya kalau situasional naif itu mengikuti bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Karena ini pada bulan Maret tahun 2019, maka kita akan mengambil pada bulan Maret 2018, yaitu sebesar 48. Kita ketik 48. Dan juga untuk yang bulan April, kita menyesuaikan dengan April pada tahun 2018, yaitu sebesar 34. Kita ketik 34. Sehingga sama pada Maret 2019 dan juga April 2019, yaitu sebesar 48 dan 34. Lalu angka ini kita pindah ke tabel soal, yaitu sebesar 48 dan juga 34. Nah, selanjutnya yaitu moving average. Nah, pada moving average ini akan berbeda dengan sheet sebelumnya. Nah, pada moving average atau rata-rata berjalan, kita akan menggunakan perhitungan matematis atau statistik. Nah, sebelumnya kita akan menambahkan bulan ini supaya sampai ke akhir tahun, yaitu bulan ada bulan Desember. Tinggal kita blok, kemudian kita tarik sampai bulan Desember saja. Nah, ini juga kita beri tabelnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mencari moving average. Yang pertama, moving average pada bulan Maret. Nah, kita di sini akan menggunakan fitur yang ada di Excel, yaitu fitur data analyze. Yaitu dengan kita pilih data, kemudian kita pilih data analyze yang berada di sebelah kanan atas. Kita pilih data analyze. Kemudian kita pilih yang moving average sesuai judulnya ini. Kita pilih moving average, kemudian klik OK. Nah, yang pertama kita akan mengisi intervalnya di sini. Nah, untuk interval itu minimal adalah angka 3, maka di sini kita tulis saja angka 3. Kemudian untuk input range, nah, sebelumnya untuk interval sendiri itu perhitungannya yaitu interval -1, yang artinya nanti akan dihitung 2 saja, bukan 3. Nah, selanjutnya untuk input range kita akan blok data dari Februari pada tahun 2019 sampai ke atas. Kita blok.
Nah, karena tadi ada balah pada bulan Februari, kita juga akan disamakan pada bulan Februari paling awal, yaitu Februari 2015. Nah, karena intervalnya tuh interval minus 1, nah di sini intervalnya adalah 3, maka 3 minus 1 sama dengan 2, maka kita menambahkan 2 sel di atasnya, sehingga kita blok sampai Desember tahun 2014. Kemudian untuk output range, kita pilih yang sel D, yaitu pada D58. Karena tadi kan kita blok data sampai bulan Desember yang paling awal, maka di sini kita juga akan memilih sel di samping sel bulan Desember terakhir yang sudah ada isinya, yaitu Desember 2018. Kita pilih yang D58. Kemudian tinggal kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul angka. Kemudian caranya yaitu tinggal kita copy, yaitu lurusnya pada bulan Maret. Kita copy sampai sini. Nah, untuk pastenya tidak langsung kita Ctrl V, tapi kita klik pada kolom bulan Maret di C61 ini, kemudian kita klik kanan, pilih yang paste spesial, lalu kita klik yang values dan klik OK. Nah, otomatis angka-angkanya akan berpindah. Nah, untuk menghilangkan desimalnya, tinggal kita kurangkan desimalnya. Kemudian kita rapikan datanya supaya berada di tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, pada angka-angka yang ada di sel D bisa kita hapus. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita delete. Nah, otomatis akan terhapus. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik untuk menganalisis dari data ini, yaitu dengan kita blok semua unit, kemudian kita pilih insert. Di sini kita pilih yang line, lalu kita klik dan kita klik kanan, kita pilih add trend line untuk menambahkan garis. Lalu di situ kita mengubah warna garis ini supaya lebih terlihat. Kita ganti warna merah. Lalu kita close. Nah, jadi di sini untuk unitnya sendiri itu pertumbuhannya secara menurun. Selanjutnya yaitu ada exponential smoothing. Nah, ini cara pengerjaannya juga hampir sama dengan moving average, yaitu dengan kita pilih bagian data, lalu pilih data analysis, lalu kita pilih yang exponential smoothing. Lalu klik OK. Nah, untuk input range-nya ini akan kita blok dari bulan Februari sampai ke bulan Februari lagi. Bagian damping faktor ini kita abaikan, lalu untuk output range kita pilih
sel pada D samping bulan Februari, karena kita tadi blok datanya atau ketika memilih input ring itu sampai bulan Februari. Kita klik lalu oke. Nah, otomatis angkanya akan muncul. Nah, sebelum itu kita bisa menambahkan bulannya ini sampai akhir tahun. Tinggal kita blok, kemudian kita tarik sampai bulan Desember. Ini juga tinggal kita tarik. Nah, tinggal kita tarik. Lalu di sini kita tambahkan tabel. Kemudian tinggal kita copy, Ctrl C, lalu kita paste di sel C. Nah, yaitu pastenya sama seperti yang moving average, yaitu kita klik kanan, pilih yang paste spesial, kemudian pilih values, dan pilih OK. Lalu desimalnya bisa kita hilangkan. Dan pada sel D ini bisa kita hapus saja. Lalu ini kita rapikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik dari exponential smoothing. Kita blok datanya, kemudian pilih insert, pilih yang line, kemudian kita klik kanan, pilih yang add trend line linear, kemudian warnanya di sini kita rubah menjadi warna merah. Nah, di sini diketahui bahwa pertumbuhan unitnya yaitu juga menurun seperti sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya, angka pada bulan Maret dan juga April bisa kita tambahkan ke tabel soal, yaitu sebesar 41 dan juga 38. Oh ya, karena tadi pada moving average belum kita isi, maka kita kembali ke sheet moving average untuk mengisi angka Maret dan juga April, yaitu sebesar 48 dan juga 41. Kita isi 48 dan juga 41. Nah, yang terakhir yaitu ada linear forecasting. Kita akan menambahkan bulannya sampai akhir tahun. Sampai bulan Desember. Kemudian ini juga kita tarik. Dan tambahkan tabel. Untuk linear forecasting, kita akan menambahkan juga kolom period untuk melengkapi data yang ada. Tinggal kita klik period. Lalu kita isi angkanya, kita isi 1, 2, 3, kemudian tinggal kita blok dan kita tarik ke bawah. Nah, otomatis akan terisi sampai bawah. Nah, untuk linear forecasting kita akan menggunakan rumus forecast linear, yaitu kita pilih yang sel C61 atau pada bulan Maret yang masih kosong, kita klik sama dengan, kemudian kita ketik forecast linear ini. Kemudian yang pertama kita pilih yang sel period pada bulan Maret, yaitu
sel D61. Kita klik D61, kemudian koma sebagai pemisah, lalu kita blok sel ini yang C2 ini sampai C60. Tinggal kita blok, kemudian koma. Oh ya, sebelumnya pada angka-angka yang sudah kita blok dari C2 sampai C60 ini akan kita kunci dulu, yaitu klik Fn dan juga F4. Nah, setelah terkunci bisa kita tulis koma atau titik koma sebagai pemisah, kemudian kita blok pada period, yaitu sama pada sel D urutan kedua sampai 60, yaitu Februari. Yang terakhir terdapat angka, tinggal kita blok. Yang kita blok cukup angkanya saja, kemudian tinggal kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul angkanya, tinggal kita hilangkan desimalnya saja, lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah ini tinggal kita membuat grafiknya. Yang kita buat grafik cukup bagian unitnya saja. Kita blok sampai ke bawah, kemudian pilih yang insert, kita pilih yang line, kemudian pilih klik kanan, lalu add trend line, pilih yang linear, dan warnanya kita ubah ke warna merah. Lalu kita close. Nah, ternyata di sini linear forecasting juga menjelaskan dari hasil analisis bahwa unit itu mengalami penurunan. Oke, yang terakhir kita akan mengerjakan data pada conjoint analysis, yaitu menggunakan SPSS dan juga Excel ini. Nah, sebelum kita mengerjakan conjoint analysis, kita akan membuat folder baru terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam menganalisis. Oke, di sini kita akan membuat folder baru, bebas mau diletakkan bagian mana, tinggal kita buat folder barunya. Kita beri nama conjoint analysis. Conjoint underscore analysis. Setelah data ini sudah sesuai, di sini kan sudah dituliskan data yang akan kita analisis, seperti merek itu ada Avanza, Veloz, RAS, dan juga Innova. Dan untuk warna itu ada warna hitam, putih, dan silver. Dan transmisi itu ada manual dan matic. Nah, stimuli ini nanti ketika kita akan setelah kita melakukan analisis di SPSS, dan ini adalah hasil kuesioner preferensi yang sudah disediakan. Kemudian kita akan melakukan analisis. Nah, sebelumnya ketika kita nanti akan melakukan analisis melalui SPSS, data yang kita gunakan adalah data pada Excel ini. Nah, langsung saja kita buka SPSS. Yang pada SPSS kita akan mulai dengan klik data, kemudian kita ke orthogonal design, kemudian kita pilih yang generate. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data-data yang ada di Excel tadi. Datanya tadi kan meliputi ada merek, warna, dan juga transmisi. Nah, yang pertama pada faktor 9 kita isi dengan merek.
Kita ketik merek, kemudian pada faktor label kita isi merek mobil. Kemudian pilih add, lalu kita tulis warna. Untuk faktor label kita tulis warna mobil, kemudian add, dan yang terakhir adalah transmisi. Untuk faktor labelnya adalah transmisi mobil. Kemudian kita pilih salah satu atribut. Kemudian kita pilih define values, yaitu untuk memasukkan tingkatan pada atribut atau macam-macam tingkatan dari si atribut seperti merek, warna, dan transmisi. Kita ketik 1. Nah, labelnya di sini yaitu nama merek tadi. Yang pertama tadi kan yang disebutkan adalah Avanza Veloz. Kita ketik Avanza Veloz. Kemudian yang kedua kita klik yang ras. Dan yang ketiga yaitu Innova. Kemudian kita klik continue. Nah, sekarang sudah muncul tingkatan-tingkatan yang ada pada atribut merek. Selanjutnya yaitu pada warna, kita pilih yang define values, kita isi yang pertama hitam, kemudian yang kedua yaitu putih, dan yang ketiga yaitu kita isi dengan warna silver. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya yaitu pada atribut transmisi, sama kita klik yang define values, kemudian kita akan mengisi transmisi yang pertama yaitu manual dan yang kedua adalah matic. Yang pertama yaitu kita klik manual dan yang kedua yaitu matic. Lalu klik continue. Nah, setelah selesai data file ini, kita akan pilih yang create new data file, yaitu ini, create new data file. Di sini nanti kita bisa memilih memasukkan folder yang sudah kita buat tadi, yaitu conjoint analysis. Nah, pada file ini setelah kita selesai mengisi atribut, kita beri nama file dengan stimuli mobil. Stimuli mobil. Stimuli mobil. Ini bebas ya, bisa ditulis stimuli mobil saja juga boleh. Kemudian tinggal kita save. Kita klik OK. Setelah kita mengisi semua atribut tadi dan memberi nama filenya stimuli mobil, otomatis pada folder conjoint analysis bertambah satu file yaitu stimuli mobil. Maka akan kita buka file ini. Nah, di sini otomatis muncul merek, warna, dan transmisi. Nah, di sini ada kode atributnya seperti jika 2 itu ras, 3 Innova, dan 1 itu Avanza Veloz, dan warna ini juga mengikuti warna seperti yang 1 itu hitam, 2 putih, dan yang 3 itu filter. Dan untuk yang transmisi, 1 itu manual, yang 2 itu matic. Dan kita ke variabel view.
Nah, pada desimal ini kita ubah menjadi 0 semua. Kita ubah ke 0 semua. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, tadi desimalnya dihilangkan itu supaya angka-angka pada data view ini menunjukkan kode atribut yang mudah dilihat, yaitu hanya 1, 2, dan 3 tanpa mengikutkan angka desimal berupa 0 di belakangnya. Kemudian data-data ini nanti yaitu merek, warna, dan transmisi akan kita copy, kemudian kita paste ke Excel yang tadi. Kita blok semuanya, merek, warna, dan transmisi, Ctrl C, kemudian akan kita paste ke Excel ini. Kita copy. Kemudian sebelum kita melakukan analisis selanjutnya, kita akan mengisi bagian stimuli supaya mempermudah kita dalam menganalisis, supaya penjelasannya itu tidak hanya berupa angka tapi juga berupa huruf-huruf seperti warna yang ada hitam, putih, silver, dan seterusnya. Kita akan mengisi sesuai yang ada di level, yaitu yang di sini nanti merek, warna, dan juga transmisi berdasarkan data yang ada di sini. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP. Lalu untuk lookup value kita buka di level, kita klik pada sel G ini, kita klik, kita blok ke bawah, kemudian koma. Lalu untuk table array kita akan pilih merek, karena ini tadi bagian dari merek, berarti kita blok dari sel B ini ke sel C, yang heading mereknya ini tidak perlu. Kita blok, kemudian koma. Untuk indeks 6-nya kita kasih angka 2 dikarenakan ini berada di posisi nomor 2. Yang pertama yaitu ini merek, yang kedua adalah ini. Kemudian koma. Nah, muncul kemudian setelah muncul true atau false, kita pilih yang false. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, otomatis di sini data-datanya sudah berisi nama-nama merek mobil. Selanjutnya, setelah kita mengisi bagian merek, kita akan mengisi bagian warna menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan VLOOKUP. Untuk lookup value, kita pilih yang bagian warna, kita blok ke bawah, kemudian koma. Table array adalah pada warna, kita bisa ketik warna seperti ini, akan muncul. Kemudian koma, call index 6-nya juga 2 karena posisinya itu nomor 2 dari heading. Kita ketik 2, kemudian koma. Nah, ini true atau false, kita pilih yang false. Kemudian tutup kurung dan enter. Yang terakhir yaitu kita akan mengisi untuk transmisi, yaitu manual dan matic. Kita ketik sama dengan, kemudian kita pilih VLOOKUP.
lookup value kita plug pada data transmisi, kemudian koma, tabel array adalah transmisi dari angka ini, kemudian manual dan matic, atau juga bisa kita ketik seperti tadi transmisi, kemudian koma, kita ketik angka 2 karena berada posisi nomor 2, kemudian koma, kita pilih yang false. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, otomatis di sini data-data tentang kombinasi stimuli mobil yang disukai konsumen sudah muncul seperti merek ras, warna silver dan matte, kemudian merek Innova, silver dan juga manual dan begitu seterusnya. Ini adalah kombinasi dari stimuli mobil yang disukai oleh konsumen. Setelah data ini sudah kita isi, kita akan menuju sheet hasil kuesioner preferensi. Nah, di sini sudah disediakan, ada sebelumnya kan yang membuat kuesioner untuk mengisi konsumen itu lebih suka kombinasi mana, yaitu berdasarkan pada stimuli ini tadi. Nah, ini sudah kita masukkan angka-angkanya. Kemudian angka-angka ini akan kita copy dan kita paste ke SPSS. Kita copy cukup angkanya saja dari responden. Kita Ctrl C. Kemudian kita paste ke SPSS. Kita akan paste pada bagian yang masih kosong pada SPSS. Cara membuka bagian kosongnya bisa melalui File, klik New, dan pilih yang data. Nah, karena datanya tadi sudah kita copy, tinggal kita paste ke SPSS ini. Otomatis semua data-datanya sudah tercopy dan kita pindah ke SPSS. Lalu kita ke variable view untuk menyesuaikan datanya. Pada nama file 0010 ini akan kita ubah menjadi responden. Kemudian yang bawah kita ubah menjadi P1, P2, P3. Dan P9. Nah, setelah data ini namanya kita sesuaikan, kita bisa kembali ke data view. Kita akan save data ini terlebih dahulu, yaitu dengan klik file, kemudian kita pilih yang save as. Nah, di sini kita beri nama preferensi konsumen. Preferensi underscore konsumen. Nggak usah dikasih underscore. Preferensi konsumen. Kemudian setelah kita sesuaikan namanya yaitu preferensi konsumen, tinggal kita save. Kita save dengan nama preferensi konsumen, otomatis ini juga akan terpindah ke folder conjoint analysis. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan analisis, yaitu file, kemudian new, dan file, kemudian new, dan pilih yang syntax. Kita pilih yang syntax. Kemudian muncul seperti ini. Nah, yang pertama kita akan ketik conjoint plan. Kita ketik conjoint plan. Conjoint plan. Nah, warnanya itu akan warna merah. Kemudian kita ketik sama dengan, lalu kita beri tanda petik untuk mengawali dari penulisan ini.
Oke, yang pertama kita akan copy lokasi file dari stimuli mobil pada folder conjoint analysis yang sudah kita buat. Kita copy melalui folder conjoint analysis. Folder conjoint analysis, kita pilih yang file stimuli mobil, kita klik kanan, kemudian pilih yang properties. Lalu pada lokasi stimuli mobil ini kita copy. Kita ketik Ctrl C dan kita paste ke SPSS-nya tadi. Kita paste pada SPSS ini, Ctrl V, kemudian kita beri garis miring, lalu kita ketik atau kita copy nama dari file stimuli mobil. Nah, dalam penulisannya ini juga tidak boleh ada kesalahan supaya analisis yang akan kita lakukan nanti juga sesuai, tidak terjadi kesalahan. Ketik ataupun kita paste dari nama file stimuli mobil pada folder conjoint analysis. Setelah itu kita tambahkan SAV karena file ini disimpan dalam bentuk SAV, kemudian kita beri tanda petik 1 untuk mengakhiri penulisan, lalu kita enter. Yang kedua kita akan mengisi. Lalu yang kedua kita ketik garis miring, lalu kita pilih yang bagian data, kita ketik sama dengan, kita awali dengan tanda petik sama seperti yang sebelumnya yaitu conjoint plan. Nah, kita di sini akan copy file pada file preferensi konsumen pada folder conjoint analysis. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy dengan klik kanan pada file preferensi konsumen, kemudian properties, dan pada location ini kita copy. Kita paste di sini untuk lokasi filenya tadi, kemudian garis miring, dan kita ketik ataupun kita paste nama file di preferensi konsumen pada folder conjoint analysis. Lalu kita tambahkan SAV karena file ini disimpan dengan nama SAV, kemudian kita beri tanda petik sehingga tulisannya menjadi hitam. Selanjutnya yang nomor 3, kita ketik garis miring, kemudian kita pilih yang subjek. Kita pilih subjek, kemudian sama dengan kita ketik bagian responden. Kemudian enter, kita ketik garis miring, kemudian kita pilih yang skor. Lalu kita ketik sama dengan, nah skor ini kita ketik P1 to P9 dikarenakan data pada preferensi konsumen tadi datanya itu dari P1, P2, P3 sampai P9. Kita ketik P1 to P9. Kemudian enter. Kita ketik garis miring, kemudian kita pilih yang faktor, kemudian sama dengan kita ketik atribut yang ada yaitu merek, warna, dan transmisi. Kita ketik merek, warna, dan transmisi. Kemudian enter. Nah, pada nomor 6 ini kita ketik juga garis miring, kemudian pilih yang print, klik sama dengan, kemudian kita pilih yang summary only. Nah, setelah kita sudah menulis dari urutan nomor 1 sampai nomor 6, kita pilih yang run, kemudian pilih yang all. Nah, kemudian di sini sudah muncul hasil outputnya, yaitu ada model description, utilities dari overall statistik, kemudian importance value, dan correlation. Nah, di sini ternyata pada important value yang angkanya paling tinggi itu warna, kemudian merek, dan transmisi.
yang mana angka yang lebih tinggi itu lebih bagus atau yang paling mempengaruhi dari preferensi konsumen, sehingga yang paling mempengaruhi di sini adalah warna, kemudian merek, dan juga transmisi. Nah, ini tadi adalah penjelasan pekerjaan dari conjoint analysis. Oke, sekian penjelasan pekerjaan dari pricing, forecasting, dan juga conjoint analysis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.